Ya, sanggupkah suami ini, para laki-laki ini mengatasi pasangannya yang, berpendidikan lebih tinggi atau Mhm, lebih sukses, sukses. itu. Gitu ya, fakta yang saya temui ini fakta, bukan Mhm, hasil penelitian, bahwa, mhm. suami-suami yang pendidikan istri lebih tinggi, kemudian gaji lebih Lebih tinggi. tinggi, itu akan jadi cenderung emosional. Jadi terus baperan. Ya, Gimana rumah tangganya mau harmonis ketika itu heeh, terjadi, terjadi, itu sih ya. heeh. Itu dampaknya. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan fitrahnya Mhm manusia, mhm, pasti akan ada masalah yang iya, muncul, mhm gitu mhm. kan. Nah, Nah, itu istrinya dianya nanti ya, akan Bu? merasa capek, lelah, Mhm harus mhm banyak mhm. nanggung segala urusan, Mhm gitu ya. mhm mhm. Suaminya juga akan jadi minder dan sebagainya, Mhm, itu pertama. Kemudian karena nggak sesuai dengan fitrah. iya, Yang kedua, ketika sesuatu tidak dijalankan sesuai dengan syariat Allah, kan mhm, Allah itu memberikan aturan itu sesuai dengan fitrah manusia. iya, betul. Ketika tidak sesuai dengan syariat Allah, ya kekacauanlah yang akan terjadi, Mhm gitu. mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian pekanan komunitas Ibu Hebat secara online. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa melakukan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Ibu hebat, hebat, generasi generasi kuat, kuat, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, alhamdulillah kembali kami di sini membersamai ibu-ibu hebat dimanapun berada dalam kajian pekanan online, dan insya Allah saya Aiti Nistianingsih akan membersamai atau mendampingi pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu guru kita semua, Gurunda Ibu Haja Dini Sumaryanti. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Beliau baru pulang dari klinik langsung buru-buru ke sini demi Ibu Hebat di rumah ya, untuk menyajikan apa namanya sajian sajian ilmu untuk ibu-ibu di rumah yang sedang liburan bersama anak-anaknya di rumah. Sehingga liburannya sambil online ya Bu ya, lihat Insya Allah. YouTube ya, Masya Allah. Baik Ibu, kita di sini akan kajian pekanan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hipogami, Bu. Tentang hipogami. Saya sendiri ini apa sih hipogami gitu ya. Tapi Masya Allah ternyata gitu ya Bu, memang ketika sudah baca-baca atau kita sepeda, oh iya hipogami ini sekarang sudah mulai Mhm, muncul gitu Bu di kita gitu ya. Apalagi di barat-barat gitu yang memang mhm, bukan apa ya, asas Islam ada jauh ya Bu ya, maksudnya mhm. tidak ada standar bagi mereka gitu ya Bu ya. Mungkin kalau, dulu Bu pernah, cerita atau ada dongeng Cinderella ya Bu ya, Mhm. ya apa namanya, perempuan jelata yang nikah dengan sang pangeran gitu ya, atau mungkin ada yang, mohon maaf, majikan yang nikah dengan asisten rumah Mhm. tangganya gitu ya, atau mungkin yang pejabat gitu ya, yang menikah dengan wanita biasa, itu kayaknya udah standar banget Mhm, ya, artinya mhm, udah jadi pilihan ya mhm, untuk menjadi apa, hidup yang lebih baik lagi gitu mhm, ya, Bu. Nah, namun ketika ada hipogami ini maka jadi bergeser nih, Bu. mhm, Yang jadi tadinya begitu, ya kalau bahasa itu apa sih, hipergami ya, Bu, ya. mhm. Sekarang Kalau menjadi dulu. hipogami ya. Nah, hipogami ini, fenomenanya yaitu wanita yang memilih pasangan di bawah Dia. di bawah dia, Mhm, status sosialnya, ekonomi mhm, ataupun, mhm, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini menjadi pilihan bagi mereka mhm, gitu ya, Bu. Apalagi di negeri-negeri barat, mhm, ini sudah mulai ramai. mhm, Dan sekarang juga sudah masuk ke mhm, kita, Bu, ke negeri mhm, tercinta mhm, Indonesia gitu ya. Itu bagaimana, Bu? Padahal kan Indonesia ini adalah ketimuran ya, Bu, ya, yang mhm, lebih memilih untuk, apa namanya,
ini kepada pasangan gitu ya, Heeh. suami, tapi ternyata sekarang ada masuk nih kayak begini nih, ini gimana Mhm. pandangan Ibu nih? Baik, terima kasih. Izin sapa-sapa Baik, Bu. dulu ya ibu hebat dimanapun berada. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ya mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi asmain. Amma ba'du, Robbi sholli sodri, wa yassiri amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, Robbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Amin robbal robbal alamin. alamin. Iya, saya langsung jawab nih Siap, Bu, pertanyaan Bu mangga. Ai. Iya, Saya juga Bu Ai, ini iya, karena ada yang cerita, "Bu gimana sih?" Ada yang tanya, "Bu gimana sih menurut Ibu tuh hipogami?" iya. Nyari-nyari deh ya, gitu. Jadi, dan ternyata memang itu udah jadi tren di barat ya. Di Iya. Indonesia mulailah diperkenalkan oleh beberapa influencer. Heeh Jadi memang heeh. di barat sudah Bu. Saya cari ini datanya dari studinya Pew Research Center, Mhm mhm. di tahun 2023 aja sudah 24% perempuan yang terikat pernikahan itu di Amerika Serikat cenderung melakukan tingkat pendidikan mereka lebih tinggi dari suami. Dari Itu suaminya, udah pasangannya. 24% di tahun Mhm 2023. Ini mhm. meningkat drastis di tahun 1972 itu cuma 19%. Mhm Jadi mhm. memang, kecenderungannya itu memang bergeser ke arah sana gitu Iya ya, iya Bu. iya. Jadi, dan, studi yang sama itu memang menunjukkan bahwa pasangan-pasangan 29% lebih pasangan itu mereka memiliki tingkat pendapatan yang setara, Mhm hampir sama, dan mhm. 16% pasangan perempuan itu lebih berperan mencari nafkah. Nafkah. Itu penelitian di Amerika Serikat. Cuman sayangnya saya nggak dapat datanya nih, masih nyari-nyari ya. Mhm. Nah, dengan pernikahan yang seperti ini bagaimana harmonisnya? Nggak ada penelitiannya. Nah, belum Bagaimana keharmonisannya, kelihatan. ya Heeh. kemudian bagaimana tingkat perceraiannya itu jadi lebih aman atau malah Heeh lebih heeh. Rawan. itu sayangnya saya nggak dapet. Ya, Ya, jadi baru fakta itu memang aja ya, Bu, ya? faktanya baru memang kecenderungan. Jadi Heeh. memang menarik kecenderungannya di negara barat ini 5 dekade terakhir itu proporsi perempuan penghasilannya setara bahkan melebihi suami mereka itu memang meningkat hampir 3 kali lipat. Itu faktanya, Bu, Mhm mhm gitu. mhm. Nah, kalau ditanya alasannya apa gitu ya. Nah, yang saya lihat mereka itu alasannya kecenderungannya karena memang, eee, milih pasangan yang Asik gitu ya? asik. Jadi nikah itu bukan cuman, pernikahan tapi Iya pengen punya pasangan bukan pengabdian dan sebagainya, pengen iya, punya benar pasangan tuh kalau di Kak, yang sini, benar. lebih ke yang egaliter, Iya. sama gitu ya, lebih Heeh. menekankan pada kualitas hubungan kata Iya, mereka, betul. dan, pemenuhan pribadi ketimbang tadi struktur yang hierarkis, suami, Heeh. bawahan gitu ya. Jadi, itu sih yang, saya lihat gitu. Nah, eee gimana gitu kan setelah kita tahu Heeh. faktanya kayak gitu gimana gitu ya. Pertanyaan saya gini, sebenarnya bukan tentang permasalahan ini bukan tentang Mhm. perempuan yang kurang bisa menerima gitu ya, Iya tapi apakah memang laki-laki dapat mengatasi pasangan yang lebih berpendidikan tinggi dan lebih iya sukses? iya. Psikologisnya Nah, laki-laki. iya sih bener ya. Karena sebenarnya fitrah Heeh. yang Allah berikan kepada laki-laki itu memang, Allah kalau udah di rumah itu Allah yang memberikan ya. Kalau di surat An-Nur itu Iya. auzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas Oh. wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena Allah yang melebihkan si laki-laki ini, Mhm mhm. satu dengan yang lainnya dengan pasangannya gitu. Itu fitrahnya. Maka tadi pertanyaan saya dengan Mhm. kecenderungan yang seperti ini, eee, apakah laki-laki itu bisa mengatasi pasangan yang berpendidikan lebih tinggi, ekonomi lebih tinggi secara, apa namanya Bu, Psikologi. secara psikologisnya. Itu sih Bu Ah, Ai iya pandangan iya. saya dan pertanyaan saya. Jadi lebih mencari kenyamanan tadi ya, Bu, ya, Mhm, kenyamanan, enak gitu mhm, ya, nggak ada mhm, yang, apa namanya, bikin riweuh gitu ya, nggak mhm, mau rempong gitu ya, Bu, mhm. istilahnya gitu.
kalau misalkan perempuan ini memilih pasangan yang memang jauh di bawah Heeh, nggak perlu mungkin nggak perlu dianya. berbakti atau Perlu gitu ya, berbakti. Udah deh nggak gitu perlu ya. ada hierarki lah ya, bahwa ini Heeh. suami menetapkan istri taat, yang kayak gitu Heeh. dirasa pernikahan itu bukan sekedar itu gitu ya, bukan Heeh, sekedar betul. apa ya, struktur hierarki, tapi pernikahan itu egaliter, Heeh. kualitas hubungan dan sebagainya, Ya padahal tadi gitu. di surat An-Nur tadi pada Mhm. Allah itu meninggikan, laki-laki itu pasangan itu menjadi Heeh, kawam. Allah yang Jadi gimana meninggikan, kita Sang agak bingung Maha juga kita Pencipta, ya, Bu, ya. iya, gitu. Dengan kondisi yang seperti itu gitu. Mhm. Apakah bisa tadi kan pertanyaan Ibu, apakah bisa Mhm. laki-laki itu mengatasi ya Mhm. psikologis Mhm. seperti itu sementara Allah memberikan fitrah yang lain Iya. ya. Mhm. Meninggikan laki-laki itu menjadi kawam Mhm. di dalam keluarganya Mhm. gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut hipogami itu, Bu? Sehingga itu bisa bisa menjadikan apa namanya ya itu tadi laki-laki itu bisa apa enggak sih ada pertanyaan seperti itu? Iya, sebenarnya tadi sudah ya, Heeh. di ini, tapi definisinya yang saya lihat di Wikipedia itu Mhm. hipogami itu adalah, kecenderungan perempuan terutama Mhm. itu memilih pasangan yang tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, maupun tingkat sosialnya itu lebih rendah dari dia, gitu. Mhm. Dengan alasan ya tadi, kesetaraan, egaliter, pernikahan itu Mhm. bukan cuma struktur hierarki dan sebagainya, Ya. gitu. Jadi lebih kecenderungan memilih ya, Bu, ya? Iya, Kecenderungan memilih, seorang wanita untuk, mencari pasangan yang lebih rendah status mhm, sosial, finansial, ekonomi, dan lain sebagainya yes, gitu. Pokoknya heeh, lebih rendah dari wanita iya, tersebut heeh, gitu. Nah ini adalah, arti dari hipogami mhm, gitu ya. Nanti kalau ibu-ibu hebat di rumah gitu, apa sih hipogami? Ya itu gitu heeh, ya. iya, Mungkin bisa cari faktanya lebih luas lagi mhm, di mhm, media-media sosial ya yang sedang mhm, beredar ya, Bu, ya. Nah ini, penyebabnya apa nih, Bu? mhm, Apa ketika wanita ini, melakukan hipogami? oke. Heeh. Ini kan, pertama berkembang di barat ya, Bu, ya. Mhm. Di barat yang dari dulu itu mereka berjuang untuk kesetaraan gender. Iya. Ya, kita tahu kesetaraan gender yang ada di masyarakat barat itu dari dulu mereka berjuang untuk, Mhm. perempuan itu setara dengan laki-laki. Itu perjuangan mereka sejak dulu. Nah, setelah perjuangan itu berhasil gitu ya menurut Mhm. masyarakat barat, di mana laki-laki dan, perempuan wanita itu sudah berusaha, sudah setara Setara. lah dia di Heeh, barat itu. heeh. Maka hasilnya apa? Perempuan-perempuan bisa menikmati pendidikan yang tinggi, Yang karena masyarakat tinggi. barat dulu memang tidak memfasilitasi itu gitu loh. Ya barat Mmm. kuno Iya, itu memang, betul. tidak memfasilitasi. Nah, Heeh. perjuangan mereka itu bahkan masyarakat barat tuh dulu perempuan itu dianggap sebagai, masyarakat levelnya level kedua dan sebagainya. Nah, ketika itu berhasil, pendidikan lebih tinggi Mhm, gitu ya, mhm. pendidikan bisa dicapai oleh para perempuan, bahkan Mhm. bisa lebih tinggi, kemudian mereka juga tingkat ekonominya juga bisa mendapatkan, pendapatan yang lebih Iya, tinggi, betul. kemudian populasi perempuan juga lebih banyak Mhm, katanya ya, mhm, dan, mhm. kalau nyari perempuan-perempuan yang level pendidikannya, level pendapatannya lebih sudah tinggi ini jadi susah Nyari cari suami, itu iya, alasan menurut beberapa sosiolog dan iya. adat yang juga sudah longgar, sudah nggak harus suami itu yang lebih Iya, gitu ya. Nah, betul, betul. eee, itu menurut para sosiolog Mhm, penyebabnya mhm, Bu mhm, mhm, Ai gitu mhm. ya. Tapi kalau saya sendiri, melihat ya ini penyebabnya karena memang di barat itu yang ada adalah masyarakat yang sistem hidup mereka sistem hidup kapitalis. Kapitalis. Sistem hidup kapitalis ini, satu, Mhm. jelas sekuler, tidak Iya, menjadikan agama itu standar hidup standar buat hidup. mereka ya. Mhm. Jadi kalau nyari apa-apa tuh agama itu kalau menurut masyarakat barat udahlah tempatnya di Tempat gereja, ibadah. heeh, di Heeh. masjid, di Iya, tempat-tempat ibadah semata. heeh. Janganlah dibawa agama ini ke keluarga, jangan Iya, pula agama ini dibawa di, eee, kehidupan gitu ya, Bu, kehidupan ya? sehari-hari Heeh. ya, di masyarakat dan sebagainya. Nah, eee, itu satu, Iya, nggak pakai standar agama. mhm, Sehingga ketika mhm. pasangan suami istri berinteraksi itu ya standarnya masing-masing, Iya, beda-beda gitu suka-suka kan, heeh. gitu ya. Ma Terus yang kedua, Mhm. masyarakat kapitalis ini
standar yang lain adalah manfaat, asas hidupnya itu manfaat. Kalau manfaat punya laki, punya suami yang Lebih kaya, rendah atau sukses, kaya. bermanfaat buat aku, ya aku pilih itu. Tapi ketika mereka ternyata dalam perjalanan kehidupan mereka, karena tadi ya mereka standarnya bukan agama, suka-suka mereka, laki-laki, banyak mereka dapati laki-laki yang kaya, yang berpendidikan tinggi ternyata tidak memuliakan istrinya. Ternyata banyak wanita-wanita barat yang lakinya kaya raya raya. merasa terintimidasi, kayak gitu loh. Jadi Iya. nggak manfaat nih. Ya udah Akhirnya gitu ya. mereka pilih akan mencari alternatif. Alternatifnya jadi kayaknya enakan punya suami yang levelnya di bawah deh. Nah, ketika mereka merasa itu lebih bermanfaat gitu ya, dengan berbagai alasan egaliter dan sebagainya, maka mereka akan memilih ini gitu. Nah, itulah akhirnya pilihan-pilihan itu selalu berubah. Nanti kalau mereka sudah pilih hipogami, lalu ternyata dengan hipogami lakinya sanggup nggak nih ya? Secara fitrahnya laki-laki itu adalah lebih mulia dari Lebih perempuan, mulia. terus secara mental sanggup nggak mereka menghadapi istri-istri yang segalanya lebih tinggi dari mereka? Ada masalah lagi, nanti mereka akan cari alternatif lain. Itulah yang kalau saya lihat kenapa ini bisa terjadi, ya itu tadi, karena mereka sistem hidup kapitalis yang tidak ada standar ketika berbuat suka-suka dia gitu ya. Laki-laki kaya bisa merendahkan istrinya dan sebagainya. Beda dengan Islam. Kenapa dalam Islam tidak pernah berubah gitu ya? Betul. Dari dulu Islam sudah menetapkan, memilih pasangan itu yang kayak apa, yang takwa, terserah mau kaya mau miskin, takwa. Yang penting takwa gitu ya, Bu, Takwa ya. gitu ya. Agamanya yang jadi dipakai buat standar. Lalu dalam keluarga itu suami nggak boleh sewenang-wenang terhadap istri walaupun dia lebih kaya. Atau istri juga nggak boleh sewenang-wenang kepada suami walaupun suami dia lebih kaya, lebih sukses dari suaminya gitu kan ya. Nah, inilah Islam yang nggak akan berubah sistemnya. Suami-suami itu walaupun dia lebih kaya, lebih pintar, lebih misalnya memang istrinya sangat Punya tergantung power gitu pada ya. dia lah ya, lebih punya power, itu Allah tetapkan kepada laki-laki, walaupun kamu itu pemimpin, walaupun kamu itu lebih tinggi, tapi kamu itu lebih tinggi selain karena Allah berikan wajib menafkahi. Nah, itu. Tapi dengan kamu menafkahi itu juga kamu ada standar yang lain, yaitu bersikap ma'ruf. Ya, pada pasangannya. Ma'ruf ini menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Istima, sistem pergaulan fil Islam, di dalam Islam itu menetapkan bahwa itu adalah kewajiban yang Allah tambahkan kepada suami selain mahar dan nafkah. Bersikap ma'ruf. Nah, ini yang mungkin di masyarakat barat bergeser terus dari hipergami ke hipogami dan sebagainya, karena nggak ada aturan di mereka, standar dipakai suami dan istri harus ma'ruf. Gitu ya. Kemudian nggak ada juga standar istri harus taat sama suami. Nah, nanti kalau sudah hipogami, istrinya gue lebih banyak duitnya, lebih tinggi pendidikannya, masa tetap harus lebih taat gitu ya. Nah, dalam Islam suami itu memang apapun kondisinya itu harus ditaati, suami itu apapun kondisinya dia harus ma'ruf sama istri apapun kondisinya harus taat sama suami. Ini yang nggak pernah bergeser aturan ini. Tetap standarnya itu ya, Bu, ya. Dan mereka tahu bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Bukannya sekedar melegal. Ketika melakukan itu, suami yang memenuhi kewajiban kepada istrinya nafkah, kemudian bersikap ma'ruf, ini dapat pahala. Istri yang taat sama suami dapat pahala. Itu bagian dari ibadah mereka. Maka inilah standar dari keluarga-keluarga Islam, pernikahan di dalam Islam. Beda banget ya, maka nggak akan bergeser dari hipogami ke hipergami. Dari hipergami ke hipogami. Kalau di hipogami dia udah liar deui, aya naon-naon deui, bisa mau geser ke apa lagi, bisa jadi akan cari. Gitu kan ya, Bu, ya, Masya Allah. Nah, yang disayangkan Bu Ai, ini
kampanyekan ke negeri-negeri kaum muslimin yang udah punya standar sebenarnya. Dan kita kaum muslimin ini banyak yang merasa, oh kayak gitu tuh keren. Kayak waktu itu kampanye child free, betul. kampanye apalagi yang sudah nggak mau nikah dan sebagainya. Sekarang nggak apa-apa deh nikah, tapi hipogami dengan segala permasalahan yang muncul di masyarakat kapitalis dikampanyekan ke negeri-negeri kaum muslimin. Itu sih kalau yang saya lihat. Ya. Dan kaum muslim itu latah ya Bu ya. Yes. Latah nyoba-nyoba gitu kan, pengen nyoba-nyoba gitu ya. Nah ini nih Masya Allah. Nah jadi ya ibu hebat di rumah, ternyata hipogami itu penyebabnya itu memang beberapa faktor yang tadi bisa pendidikan, ekonomi, finansial, atau apa tadi populasi perempuan juga lebih tinggi, terus peluang kerja ya, peluang kerja perempuan juga lebih banyak daripada laki-laki, terus adat yang melonggar, dan yang paling penting adalah karena adanya sistem kapitalis, di mana ketika melakukan melaksanakan pernikahan itu tidak hanya sekedar jadi standarnya bukan standar ibadah gitu, tapi standarnya adalah standar ajas manfaat. Tadi ketika pengen senyaman-nyamannya dia, ya dia pilih yang ya tadi gitu, hipogami gitu ya. Nah kan di situ tidak ada standar Islam yang membuat kedua belah pihak itu menjadi lebih Bu, kedudukannya tuh di hadapan Allah tuh lebih mulia gitu ya. Padahal mulianya ya kalau suami itu menafkahi, ma'ruf, bersikap kepada istri, itu yang mulia. Istri yang taat itulah yang mulia gitu. Nggak ada suami yang menindas istri karena dia kaya sudah menafkahi. Nggak ada kalau dia paham agama. Standarnya adalah standar Islam. Maka nggak ada tuh ya Bu lagu yang ini, wanita dijajah pria sejak dulu. Itu bukan di Islam itu Bu. Bukan di Islam itu ya, itu hanya lagu aja yang lagu yang memang menyusup ya Bu ya, menyusup menjadi itu tadi ya, pemahaman juga yang bisa jadi ya lahirnya hipogami ini ya Bu ya. Ketika memahami bahwa oh iya ya aku dijajah nih gitu. Oke, bisa jadi karena lagu itu penyebabnya Bu Ai. Aduh mohon maaf nih yang ini lagu ini ya Bu ya, pengarangnya, soalnya ini ya memang terkait dengan ini gitu ya. Iya, mengafirmasi para wanita sehingga merasa ya selama ini dijajah gitu ya, harus taat dan lain sebagainya. Ternyata di dalam Islam gitu, itu adalah suatu posisi yang sama-sama mulia ya, ketika dia menjalankan perannya masing-masing sesuai syariat Islam. Perannya sesuai dengan syariat Islam, standarnya itu tadi adalah Islam gitu ya Bu. Masya Allah ya, luar biasa ibu hebat di rumah ya. Ternyata itu tadi tentang penyebab dari hipogami. Nah Bu, hipogami ini udah ada nih Bu. Hipogami ini udah ada dan fenomenanya juga sudah mulai masuk ke dalam kehidupan kita gitu ya. Nah ini dampaknya apa Bu ketika hipogami ini sudah dipraktekkan atau sudah dilakukan gitu ya oleh beberapa pasangan-pasangan. Iya, dampaknya ya Bu ya. Dampaknya secara individu tadi di dalam keluarga, ya sanggupkah suami ini, para laki-laki ini mengatasi pasangannya yang berpendidikan lebih tinggi atau lebih sukses itu. Benarkah gitu ya, fakta yang saya temui ini fakta bukan hasil penelitian bahwa suami-suami yang pendidikan istri lebih tinggi, kemudian gaji lebih tinggi, itu akan jadi cenderung emosional. Cenderung Emosi tidak emosional. terkontrol. Jadi terus baperan. Ya. Gimana rumah tangganya mau harmonis ketika itu terjadi. Itu sih ya, itu dampaknya. Kemudian sebenarnya para sosiolog sendiri itu juga mengatakan bahwa ini sosiolog barat ya Bu ya, meningkatnya tingkat pendidikan, saya bacain aja. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, kemudian seluruh masyarakat itu tersirat berupaya untuk mempertahankan peran gender tradisional sebenarnya Bu gitu ya. Jadi karena itu manusiawi sih ya, karakternya manusia gitu ya, bahwa tetap aja perempuan yang pendidikannya tinggi dengan jabatan sama itu akan ada kesenjangan upah dengan laki-laki. Ya.
Ya, kemudian promosi pekerjaan dan sebagainya itu memang, eee, bisa membuat perempuan itu, apa ya, lebih sulit untuk bisa menjalankan 2 perannya karena emang bukan Nah, betul. karakternya. Nah, ini sih kayaknya ya yang agak berat ya, Bu, ya? Iya, kalau Yang dia agak harus berat lebih ya. tinggi, Heeh. pendapatannya lebih ini, itu kan dia tetap harus menjalankan 2 peran Iya, gitu betul. dan memang yang namanya peran melahirkan, peran menyusui itu Allah berikan pada ibu. Nggak Ibu bisa tetap nggak diganti, bisa nggak diganti. bisa Oke, suami digantiin. bisa bantuin ngurus anak, bisa bantuin nyuci baju, Iya. nyuci Heeh piring gitu heeh ya, heeh. jagain. Heeh. Tapi menyusui, hamil dan Hamil, sebagainya yang heeh itu saat heeh. itu hormon-hormon itu wah bisa kita rasain ya Iya Bu, yang iya. namanya pada saat hamil dan menyusui itu bawaannya rungsing dan Heeh heeh sebagainya, heeh. karena emang pengaruh hormon. Mhm. Nah ini, eee, bisa dibayangin nggak sih Iya, kebayang aja heeh, kebayang sih, Bu, kalau emang itu bener gitu ya kebayang ya. mhm, Di sisi lain juga harus menjalani fitrah mhm sebagai wanita mhm. gitu, tapi di sisi lain juga, Dia eee, karena dia memang dari awalnya memilih untuk udah, "Aku hipogami tadi gitu kan. pendapatan lebih gede kok, Nah, tenanglah kamu," itu bisa juga wah inilah kalau saya sih lebih ke melihatnya gini, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan fitrahnya mhm manusia, mhm, pasti akan ada masalah yang iya, muncul mhm gitu mhm kan. mhm. Kemudian Baik ket laki-laki atau perempuannya itu ya, Bu, iya, ya? dua-duanya, Heeh, istrinya keduanya nanti ya, akan Bu? merasa capek, lelah, Mhm harus banyak mhm nanggung segala urusan mhm, gitu mhm ya. mhm mhm. Suaminya juga akan jadi minder dan sebagainya, Mhm itu mhm. dari sisi, eee, Masing-masing, mhm. masing-masingnya gitu kan. Belum lagi nanti ketika sudah harus punya anak, Nah itu. menyusui dan sebagainya, si istri akan ngerasa segalanya aku jadi bete-nya, Iya bener. itu pertama. Kemudian karena nggak sesuai dengan fitrah. Ya, Yang kedua, ketika sesuatu tidak dijalankan sesuai dengan syariat Allah, kan mhm, Allah itu memberikan aturan itu sesuai dengan fitrah manusia. iya betul. Ketika tidak sesuai dengan syariat Allah, ya kekacauanlah yang akan terjadi Mhm gitu. mhm Kita mhm. tinggal nunggu aja nanti habis hipogami aya naon Apalagi deui ya gitu. Allah. Aya naon deui yeuh gitu ya Mhm setelah ini ya. Jadi Allah Masya Allah, mhm jadi dampaknya itu ternyata luar biasa. Jadi mhm peran masing-masing itu nggak berfungsi ya, mhm peran masing-masing itu nggak berfungsi, tidak sesuai dengan, standar yang sudah Allah berikan ya gitu ya. Apalagi fitrah wanita itu tadi, fitrah mhm. wanita itu udah melahirkan, menyusui, fitrah laki-laki itu ya mencari nafkah dan lain Iya sebagainya. Ternyata ketika itu menjadi hipogami, maka jadi riweuh gitu sendiri, mana harus nyari kerja gitu, harus dari iya pagi, harus nyusuin, harus ini dan iya. sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin kebayang juga sih Bu dampaknya yang ini akan mengakibatkan rumah tangga juga nggak jadi apa ya tadi ya, Ya tadi, harmonis ya, harmonis, heeh. sakinah mawaddah warahmah, ya bisa jauh panggang daripada api. Iya, karena perannya Mhm, tadi ya, iya, nggak sesuai dengan fitrah. yang harusnya laki-laki itu tadi ya, Kak, Ibu sempat menyinggung itu Mhm nafkah gitu, karena memang si wanita memilih hipogami yang memang mhm mungkin ekonominya lebih tinggi gitu ya, mhm jadi tidak tertunaikan mungkin ya, mhm, Bu, ya. iya, Nah ini yang mengakibatkan rumah tangga itu juga menjadi, apa ya, kalau bahasa ini mah awet rajat badannya, Bu, mhm, ya. mohon, Awet rajat, istilahnya dipertahankan tapi ya flat gitu ya, Bu, ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada harmonis-harmonisnya susah atau susah upaya untuk mencapai ke sana itu susah. makanya tadi Ibu di awal ada pertanyaan, bisa nggak gitu ya Mhm, laki-lakinya itu mengkondisikan iya, seperti itu makanya itu gitu ya. ya yang saya penasaran tuh cari riset bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangga yang tadi di Amerika yang sudah memang Mhm, banyak, di Eropa yang sudah memang banyak hipogami itu, tingkat pendidikan, pendapatan istri lebih tinggi daripada pasangannya. Mhm, pasangannya, ya. Padahal ya itu tadi ya Bu, Allah meninggikan laki-laki mhm, itu dengan qawam tadi, ya iya, harusnya sih gitu mhm ya, harusnya mhm, sih gitu ya. Cuma ya itu tadi gitu pemahaman-pemahaman barat itu mulai masuk ke dalam, pemahaman umat Islam sehingga umat Islam menjadi, "Ih pengen nyoba deh kayaknya mhm, kayaknya ya kayaknya kayaknya," heeh, gitu. Nah ini iya, bahaya nih Bu ya, karena tadi akan peran masing-masing juga tidak sesuai dengan fitrah yang sudah Allah mhm, berikan, ya. yes, Baik Bu, nah selanjutnya nih Bu, supaya mhm. tidak terjadi kayak tadi hipergami gitu ya, maka bagaimana nih kacamata Islam memandang terkait, mencari pasangan? Nih misalnya dari Oke, awal dulu nih mhm, Bu yang mencari iya. pasangan. Satu, Islam itu memang mendorong mencari pasangan, Iya, itu yang pertama. Iya, eee,
Ibnu Mas'ud ya, Imam Ibnu Mas'ud itu pernah mengeluarkan pernyataan yang rada-rada wow gitu ya. Ini kalau ini kan sampai sahabat ya. Jadi hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. An Abdillah berkata nih, Abdullah bin Mas'ud, laulam ya beko minadahri ilalail, seandainya waktu yang tersisa bagiku tuh hanya satu malam, ya, maka laah bab tuh ayakunali fitil kalailatil imro'ata. Jadi maka kalau tinggal tersiksa satu malam, satu hal yang ingin aku lakukan pada malam itu adalah menikah. Kemudian hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud berujar berupa, jadi hadisnya sampai sahabat ya, berujar bahwa jika ia mengetahui apabila umur yang tersisa baginya hanya tinggal 10 hari, maka ia ingin menikah agar ketika menghadap Allah itu dia tidak dalam keadaan jomblo. Itu keutamaan ya. Kalau sahabat bicara ya, sahabat-sahabat itu kan keutamaan. Jadi memang pernikahan itu di dalam Islam itu bentuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat didorong. Ini yang harus kita pahami. Ya, untuk menikah itu sangat didorong. Kemudian juga Rasulullah juga berpesan bahwa sebentar, ini saya ini, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Ini pemuda syabab ini baik laki-laki maupun perempuan. Man istato'a, barang siapa yang mampu minkum di antara kalian alba'ah, ya, untuk apa, untuk sudah ada kebutuhan untuk menikah, fal yatazawaj, maka menikahlah gitu. Fa inahu agodu lil basor, sungguhnya menikah itu menjaga dari pandangan gitu ya. Jadi memang kalau basor wa ahsonu lil fajar, dan membersihkan, menjaga dari fajar, fujur, alat vital. Gitu. Ini pesan Rasulullah memang didorong, kalau udah mampu ya udah nikah gitu. Jadi memang ada ini ya, dorongan nikah, gitu ya, dorongan cuman masalahnya mampunya sekarang itu tuh standar mampunya sekarang itu kan ekonomi, kerja mapan, kemudian nanti bisa ngasih mahar berapa itu kan ya. Padahal yang namanya mampu mastato tuh itu sesuai dengan individunya, tapi dia sudah punya berkeinginan dan dia sudah mampu, ada perempuan yang mau segera menikah gitu. Ya, itu tentang dorongan menikah di dalam Islam. Sangat didorong. Karena itu ibadah, sampai tadi para sahabat Nabi ya itu mengatakan kalau tinggal malam ini umurku, aku mau nikah lah, yang pekerjaan yang paling aku mau lakukan gitu loh ya. Dan kalau tinggal 10 hari ya mau nikah, biar kalau aku meninggal aku nggak dalam keadaan jomblo. Iya, betul. Itu dorongannya kuat untuk menikah. Gitu. Nah, standarnya gimana milih pasangan kan gitu ya Bu ya. Standarnya gimana menurut Islam ya? Kalau memilih istri itu 2 standarnya. Agama ini nanti kaitannya dengan akhlak dan subur. Jadi subur menjadi standar juga. Iya. Lebih agama utama. dan subur. Kemudian kalau laki-laki itu agama dan sehat. Agama dan sehat. Ini dalilnya ya Bu ya. Jadi yang pertama dilihat itu ketika akan memilih wanita. Nih dalilnya yang memilih wanita, hadis riwayat Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'ah, dinikahi perempuan itu liarba'in, karena 4 hal. 1, 5 lihi, karena hartanya. Wahasabihi, karena hasab itu nasab. Kemudian wajamaliha, hak ya lebih ke, berarti kalau perempuan hak 5 liha, wahasabiha, wajamaliha, dan wadiniha. Nah, ditutupnya fazfar bidzati zaini.
taribats yadaka, maka pilihlah yang miliki agama, kalian akan beruntung. Itu. Jadi memang dari hadis ini boleh nggak sih milih karena hartanya? Harta Boleh. Karena harta ini, boleh. ekonomi ini kan juga sumber apa ya? Salah satu sumber Salah satu. sakinah ya, nggak ada duit juga pusing kalau Iya nggak ada sih, yang mau benar, dimakan benar, gitu ya. benar, Ya kalau benar. bisa ada yang punya harta, antara gini ya, ini agamanya bagus, Iya. hartanya sedikit, Iya. agamanya bagus, hartanya banyak, ya tetap utamakan pilih yang hartanya banyak. Iya. Gitu, tapi agama bagus, hartanya banyak. bukan tidak gitu. boleh. Tapi kalau antara yang hartanya banyak, Ya. agamanya tidak bagus, hartanya sedikit, agamanya bagus, ya pilih yang agamanya bagus gitu. Ya. Kemudian boleh loh memilih nasab. Ya kalau saya itu berpikir yang namanya nasab itu kan orang tua ya. Turunan ya Bu ya? Keturunan. Lebih ke kalau saya melihat bagaimana pengasuhan, apalagi di zaman sekarang kita nih ngelihat banyak sekali masalah-masalah kesehatan mental karena pengasuhan. Betul. Jadi memilih nasab lebih ke sana. Ya tentunya, tapi tentunya juga maka kalau itu kan disarankan, ayolah besanan dengan teman-teman yang kita Teman-teman kenal yang tahu bagaimana gitu ya. mereka mengasuh Ya, anak-anaknya. ya. Itu lebih utama. Tapi tentunya nasabnya bagus, tapi kalau agamanya nggak bagus, ya tentu lebih utama yang nasabnya biasa-biasa aja tapi agamanya bagus. Tetap, ya. Kemudian kecantikan. Kecantikan ini kan juga akan menimbulkan rasa tentram pada Ya, pasangan ya, gitu. betul. Boleh. Ya yang cantik agamanya bagus. Tapi Rasulullah menutup itu dengan pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung. Ada ulama yang mengatakan agama itu satu. Ya nilainya. Terus kalau ditambahin dengan harta, tambah 0 di belakangnya. 10. Ditambahin dengan nasab, 0, 100. Ditambahin dengan kecantikan, tambah lagi nolnya. Nilainya sampai 1000. Nah, kalau satu ini hilang, tinggal 0. Tapi kalau hilang yang lain-lain masih ada nilai. Gitu ya. Jadi jangan agama. Nah, makna agama gimana sih gitu ya? Apakah yang bergelar LC atau SA, sarjana agama, atau lulusan pesantren? Tidak. Makna agama ini adalah wanita-wanita yang memahami, tentunya dia mau belajar. Ya memang betul. mau belajar, tapi tidak harus lulusan mana gitu ya, sekolah pesantren, LC dan sebagainya. Tapi dia mau belajar dimanapun. Itu yang pertama. Dia mau belajar Islam. Mulai dari akidah dan syariatnya. Kemudian yang kedua, dia mau menerapkan apa yang dia pelajari dalam semua aspek kehidupan dia. Ya, betul. Bukan hanya wanita yang ahli ibadah, tapi juga dia dalam menerapkan dalam ketika dia di dunia pendidikan, ketika dia bertetangga, ketika dia bergaul. Gitu ya, lulusan pesantren tapi kalau misalnya dalam bergaul tidak menjaga hubungan pria wanita, ya belum gitu loh. Masuk ke situ ya Bu ya. Jadi harus difahami makna agama itu seperti itu. Terus pendidikan aja enggak. Tentunya orang yang berpendidikan akan lebih mudah sih ya, jangan diabaikan. Untuk diingatkan daripada orang yang kagak tahu hukum Islam sama sekali gitu. Itu makna agama. Ya, jadi yang menerapkan mau belajar Islam, dia punya ilmu Islam, punya sakofah Islam, dan dia mau menerapkan di dalam semua aspek kehidupan. Apalagi tentunya kalau dia ini yang mau mendakwahkan Islam. Karena sesungguhnya Islam itu tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk dipelajari, tidak hanya untuk diri sendiri diamalkan, tapi juga disampaikan, diajarkan ke orang lain. Nah, yang mengajarkan inilah yang nilainya jauh lebih tinggi gitu loh. Masya Allah. Agamanya itu maknanya. Itulah high quality jomblo muslimah. Dicatat. Itu yang pertama ya. Jadi agama ini kan membawa kepada akhlak. Kemudian yang kedua kesuburan. Ya ini hadisnya jadi diriwayatkan dari Ahmad Ibnu Ibrahim dari Yazid Ibnu Harun. Ya, dikatakan bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Nabi terus berkata,
Rasulullah, aku menemukan seorang wanita yang cantik, Mm-mm. nasabnya bagus Mm-mm. ya, punya martabat, nasabnya Ya. tinggi, hartanya banyak, tapi dia mandul, gitu ya. Apakah aku boleh menikahinya? Rasulullah menjawab, jangan. Kayaknya ini udah terlanjur falling in love, udah terlanjur jatuh Udah terlalu cinta. cinta. Datang lagi sama Nabi udah dibilang jangan datang untuk kedua kalinya, Ya. dan Nabi tetap melarangnya. Ah. Udah dilarang 2 kali, masih yang ketiga. Ya. Maka Rasulullah lebih menekankan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, nikailah wanita yang penyayang, mudah punya anak, artinya subur, Ya. karena aku akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat yang lain. Kemudian Nabi berkata, gapailah istri-istri yang subur dan penyayang. Jadi subur ini plus penyayang. Penyayang, Itu gak hanya subur perempuan. aja ya Bu ya, tapi ada penyayangnya Gitu. ya. Jadi ya ini makanya kalau ada yang sayang sama keponakan, itu kita harus ceritain, itu bagian dari kriterianya gitu ya. Kalau saya itu anak bungsu saya tuh penyayang banget sama keponakannya, ngurusin lah pokoknya, udah kayak babysitter gitu ya. Mandinya apanya, kalau ada bayi baru lahir itu saya pamerin buat promosi. Ya, promosi. Karena itu salah satu ya. kriteria yang Nabi contohkan untuk mencari istri. Nggak ada yang lain. Iya. Ya, nggak ada yang lain. Apakah dia tingkat pendidikannya lebih tinggi atau lebih rendah? Tidak. Iya, betul. Ya, Masya Gitu. Allah ya. Itu untuk laki-laki. Laki-laki cari istri. Kalau untuk istri cari laki-laki, itu diperintahkannya adalah tadi agamanya dan sehat. Nah, ini hadisnya hadis yang diriwayat dari dari Muhammad ibnu Sabur Ar-Roqi, gitu ya. Nah, dari Abu Hurairah, jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang kepadamu seorang yang kamu senangi agamanya dan akhlaknya, kamu udah nggak ngelihat cacat di agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu. Ini perintah buat bapak-bapak, karena anak perempuan itu perlu izin bapak. Ya. Agama dan? Iya, agama dan akhlaknya. Jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Ya Allah. Kalau udah nggak ada cacat di agama dan akhlaknya. Dengan catatan agamanya sama ya tadi dengan bahwa dia memang orang. Kenapa saya menegaskan itu, karena tidak semua orang juga punya rezeki sekolah di sekolah-sekolah Islam, ya, betul. Masuk pesantren gitu ya, karena tapi dia tetap mau belajar Islam gitu, walaupun dia misalnya udah lulusan sarjana teknik gitu ya, misalnya insinyur apa, sekarang udah nggak ada insinyur. Insinyur ketahuan banget zaman tua. Sarjana teknik komunikasi, tapi dia masih mau belajar Islam, masih mau datang ke majelis-majelis kajian, itu bisa masuk kategori itu. Kemudian dia mau menerapkan itu di dalam kehidupan dia gitu ya, di semua aspek, bukan cuma sholatnya aja, ibadahnya aja, tapi juga ketika dia bermuamalah dan juga yang dia mau mendakwahkan Islam. Inilah yang namanya agama. Ya. Terus yang buat laki-laki yang kedua adalah sehat. Sehat, ya. Ya, yang sehat gitu. Sebentar, saya tadi lupa hadisnya bahwa diperintahkan untuk mencari suami yang sehat buat para wanita. Tapi sebentar, saya lupa ini Bu hadisnya ya. Dan jadi ini sehat itu ini lebih ke gini, kesehatan yang dia sehatnya ini tidak akan merusak pernikahan. Ya, makanya memang dalam Islam juga dibolehkan ketika suaminya itu gila, yang kemungkinan tidak, salah satu yang dibolehkan melakukan meminta cerai kepada
kodi kepada Kode, hakim, iya. itu kan salah satunya jika suaminya sakit yang berkepanjangan, peluang sembuhnya kecil, itu nanti Mhm. nanti, hakim yang menetapkan, ini boleh nggak ya buat, apa namanya Bu, kalau yang mengajukan Talak. kalau talak pada laki-laki. Kalau Oh. perempuan kok saya lupa ya, nuntut bukan nusus, apa ya, pokoknya yang, nanti dia meminta kepada hakim, hakim yang akan memutuskan. Memutuskan Nah apakah lanjut atau apakah tidak, boleh itu untuk dipisahkan atau atau tidak. Nah, tidak. itu salah satunya hakim nanti akan melihat ini sakit, misalnya dia sakit gila, itu kan merusak kondisi keluarga ya. Iya, betul. Kalau berkelanjutan peluang sembuhnya kecil, nanti akan diputuskan itu, gitu. Sakit-sakit seperti itu, atau sakit Sakit fisik misalnya gitu ya, Bu, ya? kalau sakit fisik kayak misalnya cacat gitu, itu Heeh. malah enggak Bu, tapi sakit Oh. yang membuat dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istri. Oh, jadi lebih ke Itu termasuk biologis. itu pun akan dilihat kira-kira bisa sembuh apa enggak Oh, iya. oleh Jadi saat di sini lebih ke hakim. biologis gitu Heeh, ya? iya. Jadi itu Oke. lebih ke gila sakitnya ya, Heeh. ke Iya. biologis, karena itu juga yang nanti, hakim itu boleh memutuskan bercerai atau tidak. Nah itu Oh. jadi ya walaupun kaya tapi kalau puyeng janganlah ya. Gitu, ini lulusan pesantren loh atau ini agamanya bagus, Iya, Masya gitu. Allah. Luar biasa ya, Bu, Itu ya? Bu Ais standarnya Islam. Heeh. Jadi ketika perempuan memilih pasangannya gitu ya, laki-laki tadi pertama adalah, Agama. agama. Ya, agama itu ya tadi standarnya kata Bu Dini bahwa mau mencari, mau mengkaji gitu ya, mau mengaplikasikannya, mengamalkannya, dan satu lagi adalah mau menularkannya. Standarnya begitu agama tuh gitu ya. Nah ini yang pertama agama, yang kedua adalah sehat tadi ya. Sehatnya yaitu sehat yang mempengaruhi secara tadi biologis ya Bu ya, lebih ke situ ya. Sehingga ya itu tadi, rumah tangganya itu tidak, apa ya, tidak menjadi Ya cacat. tetap bisa Ya, sakinah, mawaddah tetap menjadi warahmah, pengupayaan sakinah. ke sana bisa dicapai. Nah itu, mungkin itu bagi perempuan ya Bu ya. Bagi perempuan Ih, ketika ada suara helikopter, tunggu dulu. Ini kayaknya ada yang lewat. Ada yang lewat sepertinya ya, mohon maaf ya ibu hebat di rumah. Mangga. Nah, jadi tadi lebih ke biologis yang, membuat, rumah tangga itu ya tadi sakinah, mawaddah, Iya, warahmah. iya, Nah, akal gitu. dan biologis, Akal bukan dan sakit biologis. yang kayak, Cacat gitu ya, nggak cacat, bisa kan punya penyakit, mohon maaf kayak kayak kalau zaman Rasul kayak lepra kayak gitu-gitu. Kalau itu menular dan tidak Oh, bisa sembuh, bisa? bisa jadi penyakit menular. Misalnya Oh. TBC yang menular gitu. Kok tega sih suaminya sakit malah itu. Oh, iya. Kalau yang kayak gitu yang nanti yang menetapkan adalah hakim. Iya, Tentunya hakim iya. ini akan bertanya kepada pakar ya, dokter kalau dalam hal ini. Kira-kira bisa sembuh nggak sih gitu loh. Oh, gitu. Berapa lama sih? Itu nanti Iya. ditetapkan oleh Ya, Masya Allah ya. hakim. Maksudnya standar Islam itu sampai segitunya gitu ya, penyakit itu juga bisa disembuh apa enggak, sembuhnya dalam jangka waktu apa, sampai menanyakan kepada pakar gitu Iya. ya, sehingga kondisi rumah tangga itu akan tetap terjaga gitu ya, keharmonisannya. Nah itu bagi perempuan ya, jadi memilih tadi agamanya yang baik gitu ya, terus sehat. Bagi laki-laki tadi ya Bu ya, sebetulnya banyak poinnya tadi laki-laki ada berapa, 4 poin ya Bu ya? Bisa aja. Ya, menjadi standar itu, tetapi Rasulullah di bawah menekankan gitu bahwa yang paling baik itu adalah agamanya. Jadi ditutup di akhir itu dengan agamanya. Ya, jadi istilahnya ada yang cantik, ada yang kaya, Nasab. bagus, agamanya bagus, wah itu mah Itu mah rezeki. rezeki itu Ya mah. semoga kita semua keturunan kita Amin, mendapatkan amin ya jodoh rabbal yang alamin. bagus. Nah jadi kalau begini kan tidak ada tadi istilah hipo lah atau istilah hiper lah Iya. gitu ya. Karena memang standarnya adalah Islam. Nah tadi juga Rasulullah di awal, Bu Dini juga mengatakan bahwa Rasul itu sangat menganjurkan sekali menikah gitu ya. Jadi bahkan para sahabat itu nggak mau ketika dicabut nyawa itu dalam kondisi jomblo gitu ya. Tapi harus nikah gitu, standarnya nikah gitu ya. Cuma itu tadi ketika nikah itu ya tadi ya Bu ya, memilih pasangan sesuai dengan standar Islam gitu ya. Terus juga tadi tidak hipo atau hiper. Nggak ada gitu. standar gitu. Ya, nggak ada Oke. standar. Tadi standarnya adalah Islam. Ya.
Baik, Ibu hebat di rumah, mungkin ini sebagai pandangan Islamnya terkait tentang mencari Pasangan. pasangan ya, sehingga tidak kejeblos pada Mhm, hibah atau hiper ya. mhm. Mungkin Bu Dini untuk terakhir ada Oke. statement? Iya, baik. Jadi, Islam sudah menetapkan. Ya, Ya, sangat detil, sangat rinci. Maka, eee, kembali kepada Islam. ya, Melihat lagi bagaimana Islam menetapkan itu membuat kita tidak tergelincir, kita tidak terbawa dengan tren yang itu muncul dari masyarakat barat barat. yang tentunya jauh dari standar Islam dan mereka nggak punya standar, ngapain kita ikut-ikut mereka. Ya, Hipo atau hiper itu bukan standar ya, Islam. Islam punya standar masing-masing di mana suami itu harus memberi nafkah, suami itu harus bersikap ma'ruf ya. kepada istri, istri Hmm, itu punya kewajiban untuk taat kepada taat, suami. Ketika itu dijalankan, hal itu dipegang, maka insya Allah keluarga sakinah, mawaddah, marohmah akan mudah digapai. digapai. Itu dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini untuk kajian online Mhm. pada hari ini. Masya Allah luar biasa ilmunya gitu ya. Jangan sampai kita juga tergelincir tadi ke hipo atau hipergami gitu ya. Mungkin itu aja dari kami dari kajian pekanan online komunitas Ibu Hebat. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.